بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة، معاشر المسلمين، إخوة الإيمان، رحمني الله وإياكم، أعزني الله وإياكم، وثبتني الله وإياكم على الحق. Alhamdulillah, kita haturkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana pada malam yang berbahagia ini kita berjumpa kembali di majelis yang mubarak ini, majelis online, di dalam melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Syarah Masailil Jahiliyah karya sahib al-fadilah al-syekh al-allamah Shalih al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, yang mana kita masuk di dalam masalah jahiliyah berikutnya. Dari masalah-masalah jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelisihinya. Yaitu kata beliau rahimahullah taala, al-iqtiraru bid-dunya, tertipu dengan dunia. Bahwasanya di antara masalah jahiliyah, dari masalah-masalah jahiliyah, bahwasanya mereka ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah terdahulu tertipu dengan kehidupan dunia ini, terpedaya dengan kesilapan dunia, sehingga dengan tindakan tersebut menjadikan mereka menolak kebenaran, dan mereka merasa bahwa apa yang Allah Jalla Jalaluh berikan pada mereka dengan berbagai macam anugerah dan kenikmatan yang mereka merasakan kenikmatan tersebut dari harta benda dan kekayaan, mereka menganggap itu adalah merupakan bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Maka ini termasuk di antara masalah jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Jalla wa Ala untuk menyelisih mereka. Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam matannya dalam risalah Masail Jahiliyah, beliau rahimahullahu taala mengatakan al-mas'alatu ats-tsalitsatu wal 'ishrun,
Masalah jahiliyah yang berikutnya adalah masalah yang ke-23. Beliau mengatakan innal hayatad dunya gharrathum, bahwasanya kehidupan dunia ini telah membuat mereka tertipu. Kehidupan dunia ini membuat mereka ahlul jahiliyah tertipu. Fadhannu anna 'ata' Allah minha yadullu 'ala ridah. Lalu mereka mengira, menyangka bahwasanya pemberian Allah Subhanahu wa taala dari kehidupan dunia ini menunjukkan akan keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Kaqaulihim, seperti ucapan mereka, nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin. Ahlul jahiliyah mengatakan, kami ini adalah orang yang paling banyak harta dan anaknya, dan kami tidak akan disiksa. Dengan apa yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan pada mereka dengan al-amwal was-sarawat, harta benda yang melimpah ruah, bahkan dengan anak-anak yang Allah berikan pada mereka yang begitu banyak, menjadikan mereka berketurunan. Mereka mengira, menyangka bahwa itulah tolak ukur, mi'yar di dalam hal keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Sehingga dengan hal demikian mereka mengira dan menyangka bahwasanya Allah meridhai apa yang ada pada mereka. Meridhai perbuatan mereka. Karena Allah Jalla wa'ala berikan pada mereka harta yang banyak, menjadikan mereka aghnia, orang-orang kaya. Menjadikan mereka sebagai syurafa, ya, orang-orang yang mulia, yang bermartabat, memiliki marwah dan semisalnya. Maka Allah Jalla wa'ala membantah mereka, dan Nabi alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah Jalla wa'ala untuk membantah mereka bahwa bukanlah demikian yang menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh menyebutkan dalam syarahnya Asy-Syarhu, kata beliau, ahlul jahiliyah ya'tabiruna 'ita'ahum al-awlad wal amwal min karamihim 'ala Allah 'azza wa jalla. Ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah, mereka menganggap apa yang Allah berikan pada mereka berupa anak-anak dan harta benda itu termasuk kemuliaan mereka atas Allah. yakni bahwa apa yang mereka miliki dengan dianugerahkan pada mereka dengan harta benda yang banyak, harta benda yang melimpah ruah, dianugerahkan pada mereka keturunan yang banyak, mereka mengira itulah kemuliaan yang Allah berikan pada mereka. Wa anna Allah la yu'azzibuhum, dan mereka menganggap bahwasanya Allah tidak akan menyiksa mereka. Bagaimana mungkin Allah menyiksa kami? Bagaimana Allah murka pada kami? Bukankah Allah berikan pada kami harta yang banyak, kata mereka. Bukankah Allah Jalla wa'ala menjadikan kami orang-orang kaya, memiliki anak yang banyak? Ya. Mereka mengatakan ahlul jahiliyah, wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin. Mereka mengatakan ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah terdahulu mengatakan, kamilah orang yang paling banyak harta dan anaknya, dan kami tidak akan disiksa. Maka Allah Jalla wa'ala menyebutkan kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam untuk katakan pada mereka, Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku Allah Jalla wa'ala melapangkan, meluaskan rezeki setiap yang dia kehendaki, dan dia mempersempit rezeki yang bagi setiap yang dia kehendaki. Akan tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Jadi Allah Jalla wa'ala menjadikan seseorang itu dilapangkan rezekinya ataukah disempitkan rezekinya, itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mihna dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ketika Allah menyempitkan rezeki seorang hamba, bukan bermakna, bukan berarti bahwa Allah Jalla wa'ala murka dan tidak ridha kepada hamba tersebut. Namun Allah Jalla wa'ala menjadikan kekayaan dan kemiskinan adalah sebagai ujian. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa. Dan tidaklah harta benda kalian dan tidak pula anak-anak kalian
dapat mendekatkan kalian di sisi kami, di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Ya, ini harta benda yang kita miliki itu tidak akan tidak akan menjadikan seorang itu akan semakin dekat dengan Allah. Demikian pula dengan banyaknya anak-anak tidak akan menjadikan seorang itu dekat dengan Allah Jalla wa Ala. Akan tapi yang menjadikan seorang itu dekat dengan Allah Jalla wa Ala adalah amalannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan amal salehnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man batta'ahu 'amaluhu lam yusri'hu nasabuh. Barang siapa yang harta bendanya, ya barang siapa yang amalannya tersebut membuat dia terlambat, maka nasabnya, garis keturunannya, anaknya, bahkan termasuk harta bendanya tidak akan menjadikan dia itu segera dan cepat. Maka yang menjadikan seorang hamba, ma'asyiral muslimin ibadallah, yang menjadikan seorang hamba itu dekat dari Allah Jalla wa Ala adalah karena keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaannya kepada Allah Jalla wa Ala. Keimanannya, ketakwaannya, dan masuk di dalam bentuk takwa kepada Allah Jalla wa Ala adalah al-amalus salih, amalan salih. Ya, maka harta benda, ya, dengan melimpah ruah bukan menjadikan seorang hamba itu dekat dari Allah Jalla wa Ala. Ila qawlihi ta'ala, hingga pada firman Allah Jalla wa Ala, قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya ini, dan dia mempersempit rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Dan tidaklah kalian menginfakkan, membelanjakan sesuatu, ya, yakni wa ma anfaqtum, dan apapun yang kalian belanjakan dari sesuatu, apapun yang kalian infakkan sesuatu, maka pasti dialah Allah yang akan menggantikannya. Tidaklah seorang itu mengeluarkan dari sebuah harta benda yang dia miliki, yang ia infakkan, yang ia belanjakan di jalan Allah, ya, yunfiquhu fi halakatih, ia infakkan di jalan yang benarnya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Maka ma'asyiral muslimin ibadallah, hendaklah kita meyakini apa yang Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam ayat ini, bahwa tidaklah seorang hamba mengeluarkan dari harta benda yang ia miliki, ia infakkan, ia belanjakan di jalan Allah, ia sedekahkan, ia infakkan di jalan yang sebenarnya, maka melainkan Allah Jalla wa Ala akan menggantikannya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sedekah, beliau mengatakan, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan mengurangi dari harta sedikit pun. Ya. Bahkan Allah Jalla Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Jalla wa Ala akan menjadikan harta tersebut melimpah ruah. Ya. Naam. Allah Jalla Subhanahu wa taala akan menjadikan harta tersebut melimpah ruah dan berlipat ganda. Sebagaimana Allah Jalla Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin 100 habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim." Permisalan orang-orang yang menginfakkan jalan mereka, yang menginfakkan harta benda mereka, yang membelanjakan harta benda mereka di jalan Allah Jalla wa Ala, adalah seperti permisalan sebuah benih yang dapat menumbuhkan 7 benih.
seperti sebuah biji yang ia ditanam lalu menumbuhkan 7 benih. Yang di setiap satu benih tersebut terdapat 100 biji. Subhanallah, Allah Jalla wa Ala lipat gandakan pahalanya. Ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini dalam segi pahala. Allah akan lipat gandakan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahuinya. Ya, Allah Jalla wa Ala lipat gandakan pahalanya, dan Allah Jalla wa Ala akan menggantikannya dengan kebaikan, dan ini merupakan al-barakah, keberkahan di dalam menginfakkan harta seorang di jalan Allah Jalla wa Ala, atau fi halakatih, di jalan sebenarnya yang ditentukan di dalam agama Allah Jalla wa Ala, bukan di jalan yang salah, bukan di jalan yang bermaksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu. فليست كثرة الأموال والأولاد والثروة دليلا على محبة الله للعبد. Maka banyaknya harta benda, banyaknya anak-anak, dan banyaknya as-sarwa, harta simpanan seorang, semua itu bukanlah dalil yang menunjukkan cintanya Allah kepada seorang hamba. Jadi harta yang banyak, anak yang banyak, ya, kekayaan bukanlah dalil yang menunjukkan bahwa Allah mencintai hamba tersebut. Bal innahu qad yu'til kafir min ajli an yastadrijahu. Bahkan terkadang Allah Jalla wa Ala memberikan kekayaan kepada orang kafir tersebut. Allah Jalla wa Ala memberikan kepada orang kafir. Allah jadikan orang kafir itu menjadi orang yang kaya, ya, dengan tujuan yastadrijuh. Ya, tujuannya adalah untuk membuat orang kafir tersebut tertipu daya. Sebagai tipu daya, Allah Jalla wa Ala terkadang menjadikan orang kafir dengan diberikan harta yang benda, Allah Jalla wa Ala membuat mereka tipu daya. Menguji mereka dengan bentuk tipu daya, sehingga menjadikan mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin ingkar kepada Allah Jalla wa Ala. Wa fil hadis, disebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu." Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala memberikan dunia ini kepada siapa yang Dia cintai dan kepada siapa yang Dia tidak cintai. Wa amma ad-dinu fala yu'tihi illa man yuhibbu. Adapun tentang agama, tentang ketakwaan kepada Allah Jalla wa Ala, tentang kesolehan, maka Allah Jalla wa Ala tidak akan memberikannya kecuali kepada siapa yang Dia kehendaki, kepada siapa yang Dia cintai. Maka ma'asyiral ikhwan, menunjukkan pada kita bahwa dunia ini bukanlah menjadi mi'yar, bukan menjadi tolak ukur di dalam hal bahwa si fulan yuhibbuhullah, si fulan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanda seorang dicintai oleh Allah Jalla wa Ala adalah manakala Allah Jalla wa Ala menjadikan hamba tersebut menjadi hamba yang saleh, yang faqih, dan berilmu di dalam agama Allah Jalla wa Ala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Jalla wa Ala inginkan padanya kebaikan, maka Allah jadikan dia seorang yang faqih, yang berilmu tentang urusan agama. Bahkan ujian yang menimpa seorang hamba dari hal-hal yang membuat ia sedih, maka itu juga tanda bahwa Allah Jalla wa Ala inginkan padanya kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala, beliau mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan menimpakan padanya sebuah ujian. Ya. Atau yusab minhu, maka hamba itu akan diuji. Maka ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin, bahwasanya ad-dunya bukanlah tanda bahwa seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadits al-akhar, disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin."
seandainya dunia ini, sekiranya dunia ini, dengan segala isinya ini, dari berbagai macam isi-isi dunia, itu setara di sisi Allah Jalla wa'ala dengan sayap seekor nyamuk. Ya. Seandainya dunia ini segala isinya setara, ya, sama, senilai dengan seekor nyamuk, dengan sayap nyamuk di sisi Allah Jalla wa'ala. Sayap nyamuk, barakallahu fikum. Yang barangkali kalau kita mengambilnya dan kita menimbangnya dengan timbangan digital, barangkali tidak akan bergeser nomornya. Saking ringannya sayap nyamuk ini, yang menunjukkan tidak ada sama sekali nilainya. Kata Nabi SAW, seandainya dunia ini setara dengan sayap nyamuk di sisi Allah Jalla wa'ala, yakni seandainya dunia ini sangat bernilai, ma saqa minha kafiran syarbata ma'in, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir, Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir dari dunia ini dengan setetes seteguk air. Allah tidak akan kasih dengan setetes air. Seandainya dunia ini adalah laha qimah, dunia ini punya nilai di sisi Allah Jalla wa'ala. Menunjukkan pada kita, barakallahu fikum, bahwa kekayaan itu bukanlah nilai kemuliaan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada seorang hamba. Ya. Namun kekayaan itu adalah merupakan mihna, ujian dari Allah Jalla wa'ala, imtihan yang Allah Jalla wa'ala menguji seorang hamba dengan harta tersebut. Oleh karena itu telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Setiap umat itu ada ujiannya, dan ujian umatku ini adalah harta. yakni bahwasanya ya, terkadang seorang diuji dengan yang lainnya, ia dapat selamat darinya, lolos. Namun betapa banyak seorang itu diuji dengan harta benda, menjadikan ia tidak selamat. Ya, tidak selamat. Ya. Yang tadinya terkadang seorang Masya Allah dikenal dengan seorang yang mutawi, yang istiqamah, yang memiliki semangat di dalam mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang multazim. Namun ketika ia mungkin dalam keadaan memiliki kekurangan dari segi harta, namun tatkala Allah Jalla wa'ala berikan padanya sedikit dari ujian kekayaan, menjadikan dia angkuh, sombong, ya, menjadikan dia jauh dari kebaikan, semakin jauh dari mengamalkan sunnah baginda Nabi SAW. Dan ini banyak kita jumpai ketika Allah berikan sedikit ya dari dunia tersebut, bagaimana kalau sekiranya Allah memberikan padanya lebih daripada itu. Oleh karena itu kata Nabi SAW di dalam sabda beliau, inna akhwafa ma akhafu alaikum an tuftah alaikum zahratud dunya wa zinatuha. Sesungguhnya hal yang paling aku mengkhawatirkan, yang aku khawatirkan, risaukan menimpa kalian, adalah dibukakan pada kalian bunga dunia dan perhiasannya. Dilapangkan bagi kalian ya bunga-bunga dunia dan perhiasannya. Fatanafasuha kama tanafasuha. Lalu kalian berlomba-lomba untuk memperebutkannya sebagaimana dahulu mereka, umat-umat sebelum kalian memperebutkannya. Fatuhlikakum kama ahlakatkum. Menyebabkan perhiasan dunia tersebut, bunga-bunga dunia tersebut membinasakan kalian sebagaimana yang telah membinasakan mereka terdahulu. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah, ya, hendaklah kita di dalam hal ini bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala, dan janganlah kita merasa bahwa ketika Allah melapangkan sedikit dari dunia kepada kita, lalu kita menjadikan sebagai tolak ukur bahwa apa yang aku pada di atasnya adalah sebuah kebenaran. Allah meridhai apa yang saya lakukan. Tidak. Itu adalah sebuah ujian dari Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan tadi,
Ya, qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala melampangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan Ia menyempitkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahuinya. Wa hadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akramul khalqi 'ala Allah. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makhluk yang paling mulia atas Allah. Tidak ada manusia yang paling mulia daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sayyidu waladi Adam, penghulunya, ya, pemimpinnya umat manusia ini. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis beliau, manusia yang paling mulia adalah Rasulullah sallam. Beliau adalah sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul. Wa kadzalika sahabatuhu yusibuhumul ju'. Demikian pula para sahabat beliau. Mereka Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabat beliau, mereka pun tertimpa oleh rasa lapar. Ya. Menimpa mereka rasa lapar. Nabi alaihi salatu wasallam pun pernah tertimpa rasa lapar. Demikian pula para sahabat, wa yusibuhumul faqr wal faqah, menimpa mereka, ya, kefakiran dan kemiskinan yang mereka serba kekurangan. Wa hum akramul khalqi 'ala Allah ba'da an-nabiyyin. Sementara mereka adalah makhluk yang paling mulia atas Allah Subhanahu wa taala setelah para nabi. Ya. Yani para sahabat ini adalah makhluk yang mulia setelah para nabi. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, Umar Ibn Al-Khattab yang merupakan manusia yang paling mulia setelah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam umat ini. Dan para sahabatnya yang lain dari kalangan al-mubasysyiruna bil jannah, orang-orang yang mendapatkan berita gembira dengan masuk surga, banyak di antara mereka adalah ahlul faqah, orang-orang yang memiliki kekurangan, orang-orang yang miskin dan yang semisalnya. Dalam keadaan mereka adalah makhluk yang paling mulia. Wal kuffaru yasrahuna wa yamrahuna fin ni'ami min babil istidraj lahum. Sedangkan orang-orang kafir itu mereka berfoya-foya, riang gembira dan berfoya-foya, ya, bersenang-senang harta di dalam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada mereka. Dalam istidraj, Allah membuat mereka tertipu dengannya, menjadikan mereka semakin kufur kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, wa nastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dan kami mengistidraj mereka, ya, memberikan tipu daya pada mereka agar mereka semakin kafir dari arah yang mereka tidak sangka-sangka, dari arah yang mereka tidak ketahui. Ya, subhanallah, ya. Maka dunia bukanlah dalil yang menunjukkan akan keridhaan Allah Jalla wa Ala. Dunia bukanlah dalil yang menunjukkan akan kebenaran sesuatu. Sehingga kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan fala yustadallu bi zahrati dunya ala karamati ahliha 'inda Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dijadikan dalil bunga-bunga dunia ini, keindahan dunia ini tidak boleh dijadikan dalil atas mulianya orang-orang ahlu dunia di sisi Allah Jalla wa Ala. Tidak boleh kita katakan bahwasanya kekayaan adalah dalil bahwa orang itu adalah mulia di sisi Allah Jalla wa Ala. Orang kaya adalah mulia di sisi Allah, atau mereka yang memiliki harta yang melimpah ruah. Tidak boleh jadikan dalil zahratud dunya, bunga dunia, keindahan dunia, perhiasan dunia sebagai dalil akan kemuliaan seseorang yang ia miliki dari bunga-bunga dunia tersebut. Wa innama yustadallu bi karamatil 'abdi 'ala Allah idza kana 'ala 'amalin salih. Sesungguhnya saja yang dijadikan dalil terhadap kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Jalla wa Ala adalah berdasarkan amal saleh. Kalau seorang hamba itu semakin taat, semakin di dalam mengamalkan amal saleh, maka menunjukkan bahwa dia adalah orang yang semakin mulia. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, ya ayuhan nasu
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Ya, innallaha 'alimun khabir. Allah Jalla wa Ala berfirman, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian itu dari jenis lelaki dan wanita. Ya, Allah Jalla wa Ala menciptakan kita dari jenis laki dan wanita. Allah jadikan ada jenis laki, ada jenis wanita. Ya. Waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Lalu kata Allah Jalla wa Ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi ketakwaanlah yang menunjukkan kemuliaan seorang hamba. Keimananlah dan amal solehlah yang menunjukkan kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum a'malikum." Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala tidak memandang dan tidak melihat kepada rupa-rupa dan jasad kalian, fisik kalian. Akan tapi Allah Jalla wa Ala melihat kepada hati dan amalan kalian. Maka inilah yang menjadi tolak ukur akan kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Jalla wa Ala. Adalah al-amalus salih. Ya, amalan yang salih, al-qulubul wa'iyah al-mu'minah. Hati yang mengingat, yang berzikir, dan hati yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sawa'un kana ghaniyan aw faqiran. Jadi kemuliaan seorang hamba itu adalah karena amal soleh, sama saja dia orang kaya atau orang miskin. Ketika dia kaya dan dia melakukan amal soleh, maka dialah seorang yang mulia. Demikian pula apabila dia seorang yang fakir, namun ia melakukan amal soleh, maka dialah seorang yang mulia atas Allah Subhanahu wa taala. Fahada huwal karimu 'ala Allah Subhanahu wa taala, maka dialah orang yang mulia atas Allah Subhanahu wa taala. ومعايير الناس أن أهل الدنيا وأهل الغناء والثروة هم أكرم عند الله عز وجل. Dan tolak ukur manusia, ya, patokan-patokan atau standarisasi yang dipakai oleh manusia, bahwasanya ahlul dunia, orang-orang yang memiliki kekayaan dunia, atau ahlul ghana, orang-orang yang memiliki kekayaan, yang memiliki harta yang melimpah, dikatakan hum akramu indallah, mereka lah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa an ahlal faqri wa ahlal faqah, dan bahwasanya orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak berpunya, dikatakan inna makanu kadzalik, ya, lihawanihim 'ala Allah, ya, sesungguhnya mereka demikian kondisinya adalah karena hinanya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi tolak ukur manusia. Ya, tolak ukur manusia. Naam. Yang mereka mengira bahwasanya kemuliaan seorang hamba adalah berdasarkan dari harta benda tersebut. Maka barakallahu fikum, mi'yar mereka atau ma'ayir, tolak ukur mereka ini merupakan tolak ukur yang keliru dan salah, yang bertentangan dengan apa yang Allah Jalla wa Ala terangkan pada kita dalam Al-Quranul Karim, bahwasanya harta benda itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini juga yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, ya, sebagaimana dalam firman-Nya di dalam surah Al-Fajr, ya, di mana Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya mereka menganggap sebuah kemuliaan itu ketika Allah Jalla wa Ala berikan padanya kenikmatan. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ
فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Adapun manusia apabila Allah menguji dia, lalu Allah muliakan dia dan berikan padanya kenikmatan-kenikmatan, maka dia pun mengatakan Allah telah memuliakanku. Dan adapun seorang manusia yang apabila Allah menguji dia, lalu Allah sempitkan rezekinya, dia pun mengatakan fayaqulu rabbi ahadan. Ya. Dia mengatakan bahwasanya Allah menghinakan saya. Maka ma'ayir ini adalah ma'ayir yang keliru. Ma'ayir yang keliru. Allah Jalla wa'ala yang membentangkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, dan dia menyempitkan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki. Ini adalah masalah yang ke-23 yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dari masalah jahiliyah. Masalah yang berikutnya dari masalah jahiliyah yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah Ta'ala ialah zuhduhum fil haqq idza kana 'alaihi ad-du'afa. Sikap zuhudnya mereka, sikap menghindarnya mereka di dalam kebenaran apabila orang-orang lemah itu di atas kebenaran. yakni mereka zuhud atau tidak menerima sebuah kebenaran disebabkan yang mengikuti kebenaran itu atau yang berada di atas kebenaran itulah orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Ini termasuk di antara perkara jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Jalla wa Ala menyelisih mereka. Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala dalam matanya dalam risalah Masailul Jahiliyah, beliau mengatakan al-mas'alatul rabi'atu wal 'ishrun, masalah yang ke-24 dari masalah jahiliyah ialah tarkud dukhuli fil haqqi idza sabaqahum ilaihi ad-du'afa, yaitu sikap tidak masuk di dalam mengikuti kebenaran apabila kebenaran itu mereka didahului oleh orang-orang yang lemah. Takabburan wa anafa, karena sikap takabbur, sombong dan angkuh. Jadi penyebabnya adalah mereka takabbur, sombong, angkuh. Karena kebenaran itu didahului oleh orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ. Janganlah kamu mengusir orang-orang yang hanya menyeru dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun mereka adalah orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah. Maka masalah jahiliyah ini, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyelisih mereka. Ya. Dan masalah jahiliyah yang semacam ini, barakallahu fikum, ada pada sebagian manusia dan kaum muslimin. Ketika ada sebuah kebenaran, kadang mereka sudah mengetahuinya, namun mereka bersikap zuhud meninggalkannya, dikarenakan kebenaran tersebut adalah didahului orang-orang yang lemah. Orang-orang yang mereka anggap adalah orang-orang yang lemah. Atau orang-orang yang rendahan. Maka di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menerangkan dalam syarahnya, beliau mengatakan ahlul jahiliyati yarfuduna al-haqqa idza kana 'alaihi ad-du'afa'u minan nas. Orang-orang jahiliyah itu menolak kebenaran apabila orang-orang lemah berada di atasnya dari kalangan manusia. Mereka tolak karena alasannya yang mengikuti terdahulu adalah orang-orang yang lemah. Maunya mereka bahwa mereka orang-orang yang kuat yang lebih dahulu mengikuti. Walihada qalu, oleh karena itu mereka mengatakan apa yang Allah Jalla wa Ala kisahkan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan ahaula'i manallahu alaihi min bainina. Apakah mereka ini orang-orang yang lemah? Allah berikan anugerah atas mereka di tengah-tengah kami. Ya, yang mana mereka mendahului kami untuk mendapatkan kebenaran. Yani laisu aula bil jannati minna. Yani mereka ini tidak pantas untuk mendapatkan surga dibanding kami. Karena kami adalah orang yang lebih kuat, orang yang lebih mulia. Nahnu aqdamu minhum. Kamilah orang yang lebih dahulu daripada mereka. Ya, wa asyrafu minhum, lebih mulia daripada mereka. Haula'i du'afa'u ma lahum qimatun wala miqdarun fil mustama'.
mereka ini lemah. Mereka ini orang-orang lemah. Mereka ini tidak memiliki nilai, tidak memiliki kedudukan di dalam masyarakat. Tidak ada martabahnya. Ya. Sedangkan kami ini orang-orang yang memiliki qimah, memiliki nilai, memiliki martabat, memiliki jabatan yang semisalnya. Maka pernyataan mereka ahlul jahiliyah ini, raddallahu alaihim biqaulih, maka Allah Jalla wa'ala membantah mereka dengan firman-Nya, alaihissallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah itu lebih mengetahui terhadap orang-orang yang bersyukur, yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Jalla wa'ala yang lebih mengetahui bahwa mereka adalah orang yang pantas untuk menjadi ahlul jannah. Mereka lah yang pantas untuk mendapatkan kebenaran sebab Allah Jalla wa'ala a'lamu bisyakirin, lebih mengetahui orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla wa'ala la yu'ti hadha ad-din illa liman ahabba. Maka Allah Jalla wa'ala tidak akan memberikan agama ini kecuali kepada siapa yang dia cintai. Amma dunya, adapun tentang urusan dunia yang diperbutkan oleh hamba-hamba dunia, fayu'tiha liman yasha'u min ahbabihi wa min adaihi. Maka Allah berikan dunia ini kepada siapa yang dia kehendaki dari orang-orang yang dia cintai maupun dari orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini barakallahu fikum adalah masalah yang ke-24 dari masalah jahiliyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelisihi mereka. Naam, ini masalah yang sangat bagus yang disebutkan oleh Syekh agar kita memperhatikannya di dalam diri kita agar kita terhindar dari masalah-masalah jahiliyah, masalah yang bertentangan dengan kitab Allah dan sunnah Nabi alaihissalam, masalah yang Rasulullah SAW diutus oleh Allah Jalla wa'ala untuk menyelisihi perkara tersebut. Barakallahu fikum ma'asyarul ikhwah. Barangkali itu yang dapat kita sampaikan di dalam kajian kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga memberikan manfaat pada kita semua. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ana kira cukup ya. Barakallahu fikum. Nah, Ustaz. Naam, barakallahu Jazakumullah, Ustaz. Wa antum jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.